Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya David Arya Ferry Pradana dan di sebelah saya ada rekan saya. Ya, saya Ahmad Wahyu Setiadi. Ya, oke, kali ini di podcast kali ini kita akan membahas sedikit tentang peradaban Islam di saat ini, terutama peran UI. Oke, Wahyu, ada banyak hal nih yang perlu kita diskusikan pada sore hari ini. Gimana menurut Wahyu sendiri tentang peradaban Islam saat ini? Sebenarnya kok kita lihat sekarang ya, sekarang itu beda jauh banget sama kayak dulu. Ya, benar banget. Kalau dulu kan pas zaman-zaman, apalagi pas zaman-zamannya Nabi Muhammad ya dan nabi-nabi sebelumnya, itu mungkin kalau dari keimanan, ketakwaan itu mungkin gak bisa dibandingin. Iya, ya, udah jauh banget sekarang. ya, Jauh benar banget, parah. Setuju. Apalagi pas zaman Sunan dulu, Wali iya. Songo. Oh iya, itu awal masuk Islam banget, masuk ke Indonesia ya. Islam. Bener banget, terutama di tanah Jawa. Apalagi belum ada belum ada hambatan yang kayak modernisasi, Iya. westernisasi, globalisasi sampai sekarang. Nah, itu yang jadi membuat pemuda zaman sekarang ini, khususnya kayak generasi kita, Gen Z gini kan, Iya. kayak makin banyak rintangannya gitu loh. Bener banget, setuju. Coba menurut lu gimana? Rintangan yang harus kita hadapi ini makin berat apa makin sulit? Iya, kalau melihat sepekan ke belakang mungkin makin banyak ya orang-orang di sini lupa akan peradaban Islam itu sendiri. Banyak contohnya. Mungkin dari anak muda sendiri itu udah jauh berbeda lah dibanding dengan anak muda di zaman-zaman sebelumnya. Apalagi kalau dibandingin dengan zaman-zaman Nabi mungkin bakal jauh banget gitu kan. Jelas. Oke, namun tidak bisa dipungkiri juga, ayo di sini ada beberapa tantangan nih, gimana kita bisa kembali mengingat tentang peradaban Islam itu sendiri. Ada mungkin dari lingkungan yang pertama. Menurut Wahyu gimana lingkungan sekarang saat ini buat anak muda? Apakah sehat atau enggak menurut Wahyu? Kalau lingkungan sekarang sih toksik banget ya. Kalau kita lihat, Benar. mungkin lingkungan itu memang sekarang makin tergantung kita nyikapinnya gimana sih. Kayak globalisasi kan kayak komunikasi makin mudah, ada sosial media, TikTok, Facebook, YouTube. Itu kalau tergantung kita gimana nyikapinnya. Kalau kita nyikapinnya secara positif, kita gunain secara baik, maka bisa buat ladang dakwah. Kayak sekarang TikTokers, YouTubers bisa buat channel dakwah dan lain sebagainya, ya kan? Bisa untuk menginformasikan kepada masyarakat awam gimana sih tentang Islam itu. Pemuda-pemuda yang sekarang lebih masuk dengan dakwah lewat sosial media, Iya, benar-benar. gitu. Nah, beda halnya kalau kita nyikapinnya dengan negatif, kita nyikapinnya dengan hal-hal yang buruk, kayak sosial media, YouTube tadi bisa jadi bumerang buat kita. Iya, bisa jadi. Bisa jadi gimana biasanya sekarang? Kayak konten-konten yang nggak berfaedah, Nah, iya, konten-konten toksik. Itu banyak tuh ya masuk banyak sekarang banget, parah. Ya tergantung nyikapinnya sih. Iya. Berarti dari lingkungan sendiri itu ada dua dampak. Mungkin dari sisi positif sendiri mungkin bisa jadi ladang dakwah buat kita tentang peradaban Islam sendiri, dan yang kedua mungkin ada sisi negatif itu bisa jadi bumerang bagi kita sendiri. Selain dari lingkungan, mungkin dari media sosial. Bicara media sosial sekarang mungkin tren-tren tentang agama Islam ini agak berkurang ya menurut saya. Kalau berkurang sih kayaknya bukan berkurang, Bet. Mungkin Tapi kurang Ter-highlight mungkin ya. kurang ter-highlight. Iya, bener banget. Jadi banyak gimana ya? Ibaratnya tuh kayak apa sih kalau di TikTok istilahnya? Yang FYP. Oh iya, for your page. Nah, itu dia. FYP. Mungkin Nah, ya. Jadi kalau biasanya konten-konten yang berbau Islami, konten-konten yang berbau edukasi aja, edukasi apapun itu, maupun Islami atau umum, itu mungkin nggak masuk paradigma TikTok. Oh Nah, iya, benar banget. jadi kadang Setuju. konten-konten edukasi gitu kan jarang FYP gitu Iya. kan. Justru yang FYP apa yang senam-senam. Iya, yang FYP malah yang kadang malah nggak berfaedah ya buat nggak kita berfaedah. ya. Bener banget. JJ gitu, Iya, DJ yang betul. senam-senam yang cewek Bener banget. biasanya. Parah emang generasi Iya, sekarang. iya. Mungkin dari media sosial itu sendiri ya, mungkin. Tapi aku lihat sekarang banyak nih ada orang yang bisa bijak menggunakan media sosial dengan cara yaitu lagi kembali lagi bisa memberikan ilmu apa yang dia punya gitu, memvalidasi ilmu apa yang dia punya. Ya mungkin banyak tantangannya, kayak susah mungkin harus bikin video ini itu gitu kan.
harus bikin video podcast mungkin biar di highlight jadi ke TikTok mungkin. Cuman ya itu bisa jadi masukan lah buat anak-anak muda sekarang, apalagi kan gimana caranya kita ini memanfaatkan media sosial sebaik mungkin, apalagi buat dakwah tuh penting banget menurut aku ya. Terus yang ketiga mungkin tantangan dari budaya barat atau westernisasi mungkin ya. Kalau westernisasi itu kan memang makin akhir ini ya, emang kadang apa ya istilahnya, lagi gencar-gencarnya lah. Nah ya. Globalisasi, westernisasi, budaya barat itu. Ya. Apalagi anak-anak sekarang Gen Z seperti kita ini biasanya lebih ke apa ya, FOMO lah, Oh iya. ikutin tren Ikutan banget. benar. Jadi kalau ada cewek-cewek lah apa gitu, fashion barat yang memang padahal itu nggak sesuai sama budaya Islam, jauh dari budaya Islam, Yeah. malah kalau itu ngetren ya langsung diikutin sama pemuda kita tanpa tanpa adanya saringan. Jadi mereka langsung pokoknya waton ngikutin lah. Iya. Apa aja yang lagi ngehit sekarang, apalagi yang ngetren sekarang, pokoknya gas aja lah Iya ngikutin. bener banget. Apalagi dari budaya barat ini bisa dari segala faktor ya. Misalkan dari baju, pakaian atau cara bicara kita mungkin itu bisa sangat mempengaruhi di mana kita nanti menyikapi tentang peradaban Islam ini. Jadi bisa disimpulkan dari tiga ini antara lingkungan, media sosial dan budaya barat ini mungkin bisa saling berkesinambungan antara media sosial dengan budaya barat maupun dengan lingkungan itu sendiri karena saling berkesinambungan itu tadi. Menurut Wahyu gimana nih cara kita, apalagi anak-anak muda generasi Z seperti ini bisa meningkatkan gimana sih peradaban Islam yang benar dan yang baik gitu untuk saat ini? Kok cara ningkatin itu ya? Cara ningkatin sebenarnya dari diri masing-masing sih. Oh iya, mungkin itu dari internal itu sendiri. Benar, Ya, internal dari diri dulu. sendiri. Gimana kita sadar nggak sih kita ini Islam KTP apa enggak sih? Iya. Apa cuma sekedar Islam bawaan lahir, Islam KTP doang? Iya, benar. Apa kita nyadar bahwasanya kita ini punya kewajiban loh Iya. sama Allah? Nggak cuma sebatas aku Islam gitu aja ya. Benar. Nah, Iya, coba benar-benar. gue mau tanya kalau Bit. Misalkan kalau cowok kan, Heeh. kalau laki-laki nih, Ya. pastinya kan tugasnya sebagai imam kan? Iya benar. Bagi imam yang harus jadi panutan keluarga, harus jadi pembimbing istrinya nanti. Iya benar. Otomatis kan harus punya keilmuan agama Islam Iya, kan? harus Nah, itu, harus. menurut lu cewek itu penting nggak sih belajar ilmu Islam? gitu? Bagi aku mau laki mau perempuan sama pentingnya karena di sisi lain mungkin perempuan ini bagi guru pertama bagi anaknya ya, otomatis mereka sebagai istri ini mengajarkan anak-anaknya nanti tentang agama Islam itu sendiri gitu. Jadi peran antara laki-laki ataupun perempuan di sini sama atau setara gitu. Apalagi tentang agama yang sangat dikatakan sakral gitu, karena cuman paham agama doang juga buat apa gitu kan kalau kita nggak bisa mendalami atau bahkan mewujudkannya di lingkungan sehari-hari gitu. Mungkin dari sisi lain cara ningkatinya mungkin dengan cara toleransi beragama mungkin ya. Gimana pun juga toleransi beragama saat ini ya kalau aku lihat sih alhamdulillah masih banyak ya sekarang toleransi beragama. Ya lumayan sih sekarang. Ya apalagi yang kemarin di mana di Bali apa ya, itu ada yang gereja sebelahan sama masjid. Nah, Iya, itu banyak. terus sebelahan lagi sama pura, itu bentuk dari toleransi itu sendiri karena di Indonesia sendiri kan kita Bhinneka Tunggal Ika jadi berbeda-beda tapi tetap satu itu juga. Sebenarnya sih gini, kalau menurut gua tuh toleransi sekarang kayak ya nomor sekian lah. Yang penting tuh internal kita dulu. Oh iya, dari diri Islam sendiri kita ya. dulu. Oh, iya, Gini, benar. ibaratnya kalau kita Islam nih, Mm-mm. Islam, tapi nggak ngerti apapun, tapi ngomongnya gencar-gencar toleransi, Iya. itu buat apa? Sama aja ya. Ibaratnya kita toleransi ke agama lain, Mm-mm. kita oke lah agama lain nggak apa-apa bersandingan gini, Mm-mm. tapi kita sendiri nggak paham Islam, ya kan? Omong kosong kan? Iya iya benar banget. Setuju sih aku Nah setuju. makanya bagus banget sih emang kalau kita di UI kan, di Universitas Islam Indonesia. Bener banget, karena dari UI itu sendiri mungkin ada beberapa kegiatan mahasiswa yang bener bisa melatih diri kita ini paham akan agama itu sendiri. Kayak misal contohnya ada pesantrenisasi, terus yang kedua ada taklim setiap minggunya ya kan. Itu bisa
bikin anak-anak muda sekarang nih ya meskipun terpaksa ya, tapi mau tidak mau harus ngikutin dan mereka akan paham tentang agama gitu kan. Jadi ya UI ini sangat berperan penting bagi peradaban Islam saat ini gitu. Apalagi kan kalau sekarang ini kita lihat kampus-kampus lain kayak apalagi yang negeri itu pasti jarang banget, minim banget yang namanya kayak taklim gitu kan. Ya. Paling yang sekarang tuh yang ada taklim buat mewajibkan mahasiswanya itu paling kayak UII, UMY, ya kampus-kampus Islam lah ya. Kampus Islam lah, yang ada berbau Islamnya kayak Muhammadiyah dan lain sebagainya. Mungkin itu yang memang ada program khusus buat meningkatkan apa ya, pemikiran mahasiswanya tentang keislaman. Ya, jadi nggak cuma Islam KTP doang loh, jadi punya mutu lah istilahnya. Berarti di sini pihak eksternal itu sangat berdampak, terutama salah satunya mungkin contoh dari eksternal itu sendiri lembaga pendidikan universitas, contohnya UI itu sendiri. Jadi antara pihak eksternal maupun internal harus saling berkesinambungan gitu kan, ada kemauan dan niat atau enggak gitu, karena kalau dari eksternal sendiri sudah mendukung, internal juga harus mendukung juga gitu dari diri sendiri, karena kembali ke diri sendiri kita harus mulai meluruskan niat kita, menambah kesadaran kita tentang pentingnya agama, terutama di peradaban agama. Tapi kan kalau misalnya gini, lu lihat sekarang kan realitanya pemuda sekarang, pemudi sekarang, gak usah jauh-jauh lah, mahasiswa-mahasiswi aja. Mahasiswa-mahasiswi kita lihat gimana coba perilakunya sekarang. Giliran di kampus pakai jilbab, giliran di luar nggak pakai. Gimana? Itu banyak banget itu. Ya nggak usah cari contoh jauh-jauh karena mungkin teman sendiri juga ada ya. Sendiri, ya Apalagi yang mungkin yang kelihatan mencolok tuh mungkin cewek, karena kan dilihat dari hijabnya di kampus gimana, tapi di luar gimana gitu ya. Ya itu lagi. Kembali lagi gimana peran UI itu sendiri, gimana UI itu dapat berperan kepada mahasiswanya, gimana sih untuk mengingatkan mahasiswa ini kembali ke ingat tentang agama gitu. Ya emang itu sangat nggak bisa dipungkiri karena perkembangan zaman yang begitu pesat. Jadi semua informasi masuk, semua apapun masuk bisa diakses hanya dalam gadget kita yang kecil gitu kan. Tergantung kita gimana nyaringnya. Ya itu lagi. Contoh yang tadi itu mahasiswa tadi itu ya mungkin mereka belum dewasa dalam menyikapi media sosial itu tadi sih. Menurut lu tuh kalau bisa terjadi hal itu tuh salah siapa sih? Salah kita sendiri, salah orang tua, apa salah siapa? Kalau menurut aku mungkin ada peran tentang orang tua juga. Mungkin orang tua kurang pengawasan. Tapi mengingat kita ini mahasiswa, di mana kita nih yang notabene sudah dewasa ya kan, harusnya kita sudah bisa merubah pola pikir kita gitu buat ke sana. Tapi emang gimana pun juga kita butuh orang tua, kita butuh pihak eksternal juga, dan satu lagi kita butuh kemauan dari diri kita sendiri. Kalau orang lain mau, kita nggak mau, sama aja gitu kan. Benar. Memang harus ada kemauan dari diri sendiri. Berarti memang intinya kita dari internal dulu kita baikin. Soalnya kan ujung-ujungnya bakal berputar terus. Dari kita mahasiswa-mahasiswi, kita belajar dulu, nimba ilmu yang banyak, kita pahami Islam. Nah, nanti yang jadi orang tua kan kita. Iya, benar banget. Nah, jadi kalau emang dari awalnya internal kitanya kurang, pengetahuan kita tentang agama Islam kurang, nanti nyambung terus. Kita jadi orang tua pun kita nggak bisa ngajarin anak kita yang baik. Ya nggak? Benar banget. Jadi kadang kita tuh nggak bisa beneran nyalahin. Banyak kan orang-orang bilang, ini orang tuanya nih yang salah, nggak ngedidik. Ya sebenarnya benar, tapi terlepas nggak sepenuhnya dari situ. Terlepas dari itu semua kan, gimana ya? Ada namanya perputaran, siklus lah ibaratnya. Ada siklus. Jadi kalau kita mau memperbaiki siklus itu, kita memperbaiki peradaban, gimana caranya? Ya udah dari diri kita sendiri dulu. Iya benar. Diri kita sendiri intinya nanti bakal berputar, jadi orang tua, kita ngajarin anak dan lain sebagainya. Bener banget. Tapi menurut Wahyu nih, mungkin nggak sih orang-orang yang mungkin udah terjerumus ke hal yang mungkin kurang bagus gitu kan, ada nggak kemungkinan mereka ini buat keluar dari zona itu dan kembali lagi ke lillah ya, atau ke agama kita gitu? Mungkin nggak sih?
Sebenarnya sih mungkin aja. Karena kan susah banget nih, mereka ngontrol emosi aja Benar. susah, apalagi Emang susah. buat Apalagi adanya ibaratnya dari- kan teman-teman kita lah, nggak usah jauh-jauh, banyak yang sudah kayak kecanduan, Iya. hal-hal buruk dan lain sebagainya, miras, mabukan, iya. cewek dan lain sebagainya yang sudah ibaratnya dah toksik banget, sudah jauh banget dari keislaman, nilai-nilai keislaman. Sebenarnya kesempatan untuk berubah itu selalu ada, Fit. Iya. Karena kan Allah itu selalu membuka pintu taubat bagi hambanya. Iya benar. Kadang hidayah itu datang nggak disangka-sangka, Fit. Kadang tiba-tiba orang lagi mabuk, orang lagi main cewek dan lain sebagainya, berbuat maksiat. Mungkin aja itu hidayah bakal datang di saat itu. Nggak ada yang tahu. Karena memang bener ya, lebih terlambat lebih baik daripada nggak sama sekali ya kan. Makanya UI itu tetap selalu ada memprogramkan program-program keislaman. Karena UI itu sebenarnya optimis gitu loh. Optimis. Jadi ini program tetap kita adakan. Ya udah, kita adakan aja. Nanti masalah mereka mau terpaksa, mereka mau terima, nggak apa-apa, karena hidayah nggak ada yang tahu kan. Iya, bener Bisa jadi pas taklim terakhir mereka dapat hidayah kan, nggak ada yang tahu. Bisa jadi. Gitu. Ya karena ya itu kembali lagi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini dari UI sendiri, menurut aku nih sangat membantu ya. Misalkan kita lagi lupa sama Allah nih, terus ada kegiatan mahasiswa dari UI tentang taklim lah atau Mau nggak pengajian, mau kan? mau nggak mau harus ikut. Jadi kembali lagi tuh, jadi ya mungkin sadar dikit itu kan ya mending daripada nggak sama sekali gitu kan. Benar. Ya benar. Kayak misalkan kan, kalau kita mahasiswa UI nih udah punya kapasitas Islam yang bagus, udah punya ibaratnya punya bekal lah buat ceramah tipis-tipis lah, kan ceramah sampaikanlah walau satu ayat. Iya. Jadi kita misalkan di taklim, kita berapa kali sih taklim setahun? Seminggu sekali. Enggak, totalnya satu semester 14 pertemuan kayaknya. 14 pertemuan. Iya. Nah, kira-kira anggaplah 14 pertemuan, kita cuma nyangkut satu doang. Nah, Cuma nyangkut satu ilmu, satu ayat doang lah. Nggak apa-apa, berguna. Bisa jadi pas KKN nanti. iya. Pas KKN kita ke suatu desa, kita sampaikan satu ayat itu. Benar. Malah bagus kan? Benar. Jadi sebenarnya upaya UII itu buat program-program keislaman gitu, jangan sampai kita anggap jelek. Iya. Jangan sampai kita pesimis lah. Iya. Percuma ngadain program tapi mahasiswanya terpaksa semua. Nggak ada yang tahu kan. Benar. Bisa jadi dari berapa ribu mahasiswa, beberapanya ada yang bener-bener Dapat hidayah gitu dapat ya. hidayah. Akhirnya buktinya kan mualim sekarang kan banyak yang dari mahasiswa kan Oh dulunya, iya, alumni. benar. Ya meskipun kadang agak malas ya kita Benar. buat taklim lagi gitu. Cuman mau nggak mau harus gitu. Karena mengingat itu tadi penting banget program kemahasiswaan ini tentang agama Islam dari UI itu sendiri ke mahasiswanya. Gini, kalau dari peradaban kan kita lihat, dari peradaban Islam dulu sama sekarang, kita kembali lagi. Kira-kira hal-hal yang memang harus diintrospeksi itu apa sih? Yang bedain kita orang-orang dulu sama orang sekarang tuh apa kira-kira? Kalau orang-orang dulu sama sekarang mungkin dari perilaku aja udah kelihatan mungkin ya. Nah, yang Perilaku. nyebabin perilakunya beda tuh apa? Ya itu lagi tadi mungkin dari faktor eksternal maupun internal, dari dirinya sendiri yang imannya belum kuat ya kan, mungkin dari eksternal yang juga lingkungannya buruk. Nah itu bisa bikin kita terjerumus ke dalam hal-hal yang nggak bagus gitu ya. Berarti bisa disimpulin dari sini, emang peradaban Islam saat ini mungkin bisa dibilang tidak baik-baik saja. Benar. Setuju? Setuju Nah, banget. Karena ya banyak contohnya, banyak perubahan yang terjadi sekarang, kayak misal anak muda itu tadi kan, itu bisa diterima dari faktor internal maupun eksternal. Dan kebetulannya alhamdulillah di UI ini ada program kemahasiswaan tadi, itu bisa bikin bantu kita nih makin dekat lagi sama Allah, makin ingat lagi. Dan satu yang penting, terlambat lebih baik daripada nggak sama sekali gitu kan. Karena kalau bukan dari diri kita sendiri yang mulai, siapa lagi gitu ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Iya, kalau dari saya sih terakhir
kita jangan pernah ngejudge seorang itu selalu buruk. Nah, Karena benar. kesempatan itu selalu ada, Nah. hidayah itu selalu ada, selalu datang kapanpun. Ya, mungkin kita nggak tahu mereka tuh beribadah kapan, mungkin ngumpet-ngumpet ya kan. Kan nggak tahu kan. Tahu. Iya, Makanya pesan saya terakhir, gimana kita pertama perbaikin dulu individu kita gimana, kualitas diri kita gimana, baru kita boleh memperbaiki orang lain. Karena kalau diri kita sendiri aja belum Belum baik, benar, belum ya. benar, gimana coba kita ngurusin orang lain. Nah, yang kedua, pokoknya mau cewek atau cowok sekalipun, nggak ada yang namanya perbedaan lah dalam menuntut ilmu agama. Ya, Pokoknya semuanya sama, setara ya. setara, nggak ada yang dilebih-lebihkan. Meskipun cowok punya kewajiban sebagai imam, tapi cewek pun nggak terlepas dari itu. Mereka harus bisa membimbing rumah tangga. Ya, justru punya peran juga ya di dalam situ. Dalam anaknya gimana, Iya. mendidik anaknya nanti. Nah, yang ketiga, pokoknya jangan sampai sekarang ini globalisasi, modernisasi, westernisasi budaya barat jangan sampai menjadi penghalang kita. Justru kita harus menjadikan itu sebagai kesempatan kita buat berdakwah, buat menjadi lebih baik lagi. Iya, setuju. Kita sekarang dakwah nggak perlu datang ke majelis, nggak harus datang ke taklim, nggak harus datang ke Habib Syekh dan lain sebagainya. Tapi lewat HP pun, Nah, lewat TikTok pun kita bisa nonton, kita bisa belajar agama. Lewat YouTube pun kita bisa mendalami agama Iya. Islam. apalagi dari UI ini sendiri kan udah disediakan wadahnya gitu kan, Benar. dimana kamu tempat buat belajar agama gitu. Jadi kita ya bisa makin mudah lah, sebenarnya mudah kita nih buat ingat sama agama kita, terutama sama Allah gitu kan. Ya, mungkin segitu dulu ya dari kami. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.